wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas bareng tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang izin penggunaan sumber daya air. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 seperti pada umumnya ini berisi tentang definisi-definisi dari beberapa hal yang akan dibahas pada permen ini. Oke, yang pertama mungkin sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Kemudian pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kemudian ada juga Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS atau BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Memberi izin adalah menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha. Dan seterusnya. Ada pasal 1 seperti itu teman bisa baca pada peraturan permennya. Kemudian kita masuk ke pasal 2 ayat 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan penggunaan sumber daya air. Ayat kedua, Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 3, ayat 1, izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air. Ayat 2, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga harus dimiliki oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air bagi kegiatan usaha. Ayat ketiga, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk A. Memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan atau untuk hewan peliharaan, dan B. Irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Ayat keempat, keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana pada ayat 3 huruf A, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan. Ayat kelima, pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak boleh lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. Kita selanjutnya masuk ke pasal 4 ayat 1. Izin penggunaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan urutan prioritas. A. Pemenuhan keperluan pokok kehidupan sehari-hari yang penggunaannya dalam jumlah besar pada satu titik pengambilan. B. Pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. C. Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui kegiatan usaha sistem penyediaan air minum. D. Kegiatan bukan usaha. Dan E. Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha lainnya. Pasal 5. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi A. Wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air. B. Tata cara dan persyaratan penggunaan sumber daya air. C. Hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air. Dan D. Pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air. Jadi ruang lingkupnya ini dari wewenang pemberian izin, kemudian tata cara dan persyaratan, kemudian hak dan kewajiban pemegang izin, dan pengawasan pelaksanaan izin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air. Pasal 6 ayat 1, dalam peraturan menteri ini, izin penggunaan sumber daya air diperuntukkan bagi A. Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya, dan B. Air laut yang berada di darat. Nah, ini
jadi sumber daya air yang diberikan izin ini poin A sama poin B itu ya air permukaan pada sungai, danau, rawa, sumber air permukaan lainnya, dan air laut yang berada di darat. Oke, kemudian masuk ke ayat 2 ya. Izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan untuk jenis kegiatan. Nah, ini pemenuhan air yang A, pemenuhan air irigasi oleh petani atau kelompok petani, penyediaan air bersih atau air minum oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan sumber daya air, penggunaan sumber daya air untuk pembangkit listrik, pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi, pemanfaatan bantaran dan atau sepadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara jembatan, dermaga, jaringan atau rentang pipa air minum, jaringan kabel listrik dan prasarana sumber daya air, pemanfaatan sepadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perkebunan, wisata atau olahraga air, pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan, penggunaan sumber daya air untuk industri dan atau pemakaian air untuk eksplorasi dan eksploitasi komoditas tambang. Ayat ketiga, izin penggunaan sumber daya air untuk air laut yang berada di darat sebagaimana pada ayat 1 huruf B diberikan antara lain untuk kegiatan penggunaan sumber daya air untuk usaha tambak, air minum, dan sistem pendinginan mesin dan pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Ayat 4, izin penggunaan sumber daya air memang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diberikan oleh ini Menteri. A. Menteri untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. B. Gubernur untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, atau C. Bupati atau wali kota untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 7 ayat 1. Dalam hal pelaksanaan konstruksi memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara. Ayat kedua, dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan air, sumber air atau daya air, izin penggunaan air, sumber air atau daya air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Pasal 8, wewenang menteri dalam penandatanganan pemberian izin penggunaan sumber daya air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, tata cara dan persyaratan izin penggunaan sumber daya air. Bagian ke-1, tata cara pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 9 ayat 1. Permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya, dan atau air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri, ceki ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Ayat kedua, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas dokumen. Nah, ini dokumennya nih. Wajib kita ini ya, tahu ya. Apalagi yang di bidang sumber daya air nih harus tahu nih ya, yang terkait dengan permohonan izin ini nih. Izin penggunaan sumber daya air, nah ini surat dokumen-dokumennya. Surat permohonan izin penggunaan sumber daya air dari pemohon, kemudian lampirannya terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air, dan C. Rekomendasi teknis dari Kepala BWS pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Ayat ketiga, surat permohonan izin penggunaan sumber daya air di mana masuk pada ayat 2 paling sedikit memuat. Nah ini data-datanya di surat pengajuan ini apa aja nih ya? Harus dimuat nama, pekerjaan, dan alat pemohon, maksud dan tujuan penggunaan air, dan rencana tempat atau lokasi penggunaan. Kemudian ayat keempat, lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air di mana maksud pada ayat 2 huruf B memuat A. Gambar lokasi A atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi B. Cara pengambilan dengan disertai gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air C. Spesifikasi teknis bangunan pengambilan air D. Tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan. E. Proposal teknis atau penjelasan penggunaan air. F. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat. G. Fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah. Dan H. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup
upaya pemantauan lingkungan hidup, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang. Kemudian kita lanjutkan pada pasal 10. Ayat 1. Dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan pembuangan air limbah pada sumber air, permohonan izin penggunaan sumber daya air harus dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah yang diberikan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS atau BWS. Ini harus diberikan ini dulu ya, izin pembuangan air limbah yang diberikan oleh instansi membidangi lingkungan hidup gitu, seperti KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup pada masing-masing Pemda gitu ya. Yang kedua, dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan perikanan yang menggunakan keramba atau jaring apung pada sumber air, permohonan izin menggunakan sumber daya air harus dilengkapi dengan izin usaha perikanan yang diberikan oleh instansi yang membidangi perikanan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala PBWS atau BWS. Ayat ketiga, dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan pengambilan komoditas tambang pada sumber air, permohonan izin penggunaan sumber daya air harus dilengkapi dengan izin usaha pertambangan yang diberikan oleh instansi yang membidangi pertambangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS atau BWS. Jadi itu tadi ya, kalau untuk tambang ke bidang tambang, kalau untuk pembuangan limbah berarti harus ke Dinas KLHK gitu. Kemudian pengajuannya juga harus dilengkapi dengan ini nih, rekomendasi teknis juga. Nah, jadi setelah dari dinas terkait, kemudian ke mendapatkan rekomendasi teknis, baru ada pengajuan gitu ya, permohonan izin gitu. Baru permohonan izin itu boleh diajukan seperti itu. Pasal 11. Ayat 1. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C diajukan oleh pemohon kepada Kepala BBWS atau BWS pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Ayat kedua, rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Kelayakan kondisi sumber air secara fisik, kimiawi, biologi. B. Volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air atau neraca dan alokasi air. C. Dampak pengambilan air terhadap sumber air dan lingkungan sekitar. D. Kelayakan pemanfaatan sumber daya air. Dan E. Pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi. Pasal 12. Ayat 1. Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi pada sumber air, rekomendasi teknis sebagaimana pada pasal 11 ayat 1 paling sedikit memuat. Nah, ini rekomendasinya ini harus memuat ini data-data ini penting dari A sampai H. Ada kelayakan kondisi sumber air, kelayakan kondisi sumber air dari segi fisik, kimiawi, biologi, kemudian kelayakan pemanfaatan sumber daya air, kelayakan kondisi geologis sumber air, kelayakan material dan peralatan konstruksi, dampak konstruksi terhadap sumber air dan penggunaan pemanfaatan air, layak atau tidaknya konstruksi berada pada sumber air, pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi, dan gambar dan spesifikasi teknis bangunan yang disetujui oleh BBWS atau BWS. Ayat kedua, penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air, bagaimana dimaksud pada ayat 1, lampiran izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat. Nah ini nih, lampirannya harus memuat berikutnya, gambar lokasi atau peta situasi disertai titik koordinat lokasi atau jalur konstruksi, kemudian gambar desain, spesifikasi teknis atau spektek, jadwal dan metode pelaksanaan, manual operasi dan pemeliharaan, bukti kepemilikan atau penguasaan lahan, izin lingkungan, dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL gitu ya, atau izin lingkungan, dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup atau biasa disebut UKL, UPL, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat, dan I. Fotokopi kartu tanda penduduk kepala keluarga atau ketua kelompok atau fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah. Ayat ketiga, dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan pembangunan bendungan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air harus diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan dilakukan. Nah ini, dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan pembangunan bendungan pada sumber air, izin pembangunan sumber daya air harus diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan dilakukan gitu. Pasal 13
Ayat 1, rekomendasi teknis yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 huruf C disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air. Ayat 2, dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis yang masuk pada ayat 1, pemohon harus mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air kepada Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pemberian rekomendasi teknis dilakukan oleh BPWS atau BWS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Pasal 14 ayat 1, format surat permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan atau air laut yang berada di darat serta lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf A dan huruf B tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat kedua, format surat permohonan rekomendasi teknis yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian kedua, persyaratan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 15. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C berisi pemberian saran bahwa permohonan izin penggunaan sumber daya air A memenuhi syarat teknis atau B tidak memenuhi syarat teknis. Pasal 16. Selain rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf C disertakan pula A. Risalah harapan, B. Isi berita acara peninjauan lapangan dan C. Hasil analisis kelayakan dan dampak lingkungan. Ayat kedua, dalam hal sumber daya air berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, rekomendasi teknis diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Ayat ketiga, format rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber daya air dan permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air tercantum dalam lampiran 3 dan lampiran 3A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 17 ayat 1, dokumen permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi. Ayat kedua, UPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Pasal 18 ayat 1, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dilakukan untuk memeriksa A. Rekomendasi teknis, B. Kesesuaian antara permohonan izin dengan rekomendasi teknis, dan C. Kelayakan teknis pemberian izin. Ayat 2, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim verifikasi perizinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Ayat 3, dalam hal diperlukan, tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melakukan peninjauan lapangan bersama dengan BBWS atau BWS pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Ayat 4, hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan ke dalam berita acara peninjauan lapangan sebagai bahan untuk pertimbangan dan saran dalam pemberian izin. Bagian ketiga, penetapan pemberian izin penggunaan sumber daya air. Pasal 19 ayat 1, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 dijadikan dasar bagi Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk merumuskan pertimbangan dan saran dalam mengambil keputusan. Ayat kedua, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Penolakan permohonan izin atau B. Persetujuan permohonan izin. Ayat 3, dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterima permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan. Pasal 20 ayat 1, dalam hal Menteri Ceki Direktur Jenderal menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf A, maka A. Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon izin, dan B. Pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan izin dengan menggunakan data yang sama. Ayat kedua, dalam hal Menteri Ceki Direktur Jenderal menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf B, Menteri menetapkan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 21 ayat 1, izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat A. Nama, pekerjaan, jabatan, dan alamat pemegang izin. B. Tempat atau lokasi penggunaan. C. Maksud dan tujuan. D. Cara pengambilan. E. Spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan. F. Kuota air dan atau dimensi ruang pada sumber air. G.
jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor. A. Jangka waktu berlakunya izin. I. Persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin. J. Ketentuan hak dan kewajiban. Dan K. Sanksi administratif. Yang kedua, dalam hal diperlukan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat poin A hingga poin F seperti teman-teman dapat baca pada peraturan ini. Kemudian ayat ketiganya, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun kecuali penggunaan sumber daya air untuk jenis kegiatan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf D, E, dan F. Jadi izin penggunaan sumber daya air itu jangka waktu paling lamanya adalah 5 tahun ya. Kemudian harus diperbarui kalau ingin memang dilanjutkan gitu ya. Ayat keempat, dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar. Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi. Ayat 5, jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dapat diperpanjang ya kan. Ini dapat diperpanjang. Kemudian ini juga dapat diperpanjang. Dalam hal penggunaan sumber daya air, ayat 4-nya, dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi. Kemudian pasal 22, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berakhir dengan sendirinya dalam hal A. Sumber daya air yang musnah. B. Pemegang izin penggunaan sumber daya air melepaskan haknya secara sukarela. Atau C. Jangka waktu berlaku izin penggunaan sumber daya air telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin. Bagian keempat, perpanjangan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 23, ayat 1, izin penggunaan sumber daya air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu izin berakhir. Ayat 2, dalam hal 30 hari kalender sebelum jangka waktu izin berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin tidak dapat diperpanjang dan pengguna dapat mengajukan permohonan izin baru. Jadi kalau misalnya selama 30 hari ini belum diajukan, maka izinnya ini harus dibuat baru lagi gitu ya. Jadi tahap baru lagi. Jadi tidak dikategorikan untuk perpanjangan seperti itu. Ayat 3, izin penggunaan sumber daya air yang dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan. A. Kuota air. B. Lokasi pengambilan air. C. Cara pengambilan air dan atau D. Bangunan pelengkap air. Ayat 4, perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh pemohon kepada Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP disertai dengan dokumen antara lain A. Bukti setor atau iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut biaya jasa pengelolaan sumber daya air selama 1 tahun terakhir. B. Bukti setor atau pembayaran pajak air permukaan selama 1 tahun terakhir. C. Izin penggunaan sumber daya air yang akan diperpanjang. D. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. E. Rekomendasi teknis dari Kepala BPWS atau BWS pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Dan F. Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Dokumen perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi. Ayat 6. Verifikasi sebagaimana pada ayat 5 dilakukan untuk memeriksa A. Rekomendasi teknis atau rekomtek. B. Kesesuaian antara permohonan perpanjangan izin dengan rekomendasi teknis. Dan C. Kelayakan teknis perpanjangan izin. Ayat 7. Format surat permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 8. Format surat permohonan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana pada ayat 4 huruf E tercantum dalam lampiran 2A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kita lanjutkan ke pasal 24. Dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan persyaratan lengkap, Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 25 ayat 1. Dalam hal Menteri Ceki Direktur Jenderal menolak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, maka A. Menteri Ceki Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air secara tertulis kepada permohon izin. Dan B.
pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air dengan menggunakan data yang sama. Ayat kedua, dalam hal Menteri CK Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan perpanjangan izin. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Menteri CK Direktur Jenderal Sumber Daya Air menetapkan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai pada pasal 25. Berarti berakhir juga video kita kali ini untuk part 1. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.